Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Di video kali ini gue akan bahas tentang per high frekuensian lagi, khususnya waktu lagi bersosialisasi di tempat umum. Nah, dan lebih spesifiknya lagi, ini khusus untuk, bukan khusus sih sebenarnya, buat orang-orang yang a little bit pemalu. Jujur dulu gue sebenarnya juga seorang yang pemalu. Sebenarnya bukan lebih ke pemalu sih, kalau gue tuh lebih ke orang yang minder sebenarnya. Walaupun emang kalian mungkin bisa lihat gue adalah seorang yang ekstrovert, cuma sebenarnya gue banyak banget keintrovertan gue yang akhirnya gue kuasai dan akhirnya gue bisa berada di tengah-tengahnya, yaitu ambivert. Sampai detik ini walaupun gue udah sering sharing kepada kalian tentang persosialisasian, waktu kita lagi ngobrol, waktu kita lagi dengerin orang, waktu kita lagi nyamperin orang, bahasa tubuh apa yang kita pakai, gue pun masih sering banget nemuin hal-hal baru, yaitu kayak pelajaran-pelajaran, oh ternyata gue harus begini, oh ternyata harus lebih begini nih biar lebih dapat. So, without further ado, gue akan langsung bahas ke 7 hal apa aja yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian seorang pemalu dan ingin meningkatkan kualitas diri dalam persosialisasian. Let's go and check it, bro. Step pertama nih, waktu kalian datang ke satu circle, gua akan minta kalian untuk duduk menjadi orang terakhir. Untuk menjadi orang yang duduk terakhir, gimana sih gue? Gua akan minta kalian harus wajib banget duduk terakhir. Gua akan mengibaratkan kalau misalnya kita adalah seorang tuan rumah, kita yang punya rumah nih ya, ada tamu kita datang, etikanya yang benar adalah tuan rumah pasti duduk terakhir dan pasti akan bukan menyuruh, bukan mengibaratkan juga, akan meminta si tamu untuk mempersilahkan duduk duluan gitu. Sampai tamu duduk, semua udah duduk, baru kita duduk, baru kita ajak ngobrol. Jadi gue waktu itu lagi ada acara launching sepatu, jadi gue akan share sedikit. Gue datang lah di situ, dan ini circle-nya bener-bener ya hampir 90% itu orang baru. Cuma ada beberapa tim dari produk tersebut yang teman gue, dan ada bini gue. Jadi ya beberapa gue kenal, cuma jauh dominan orang-orang baru. Dan gue suka men-challenge diri gue. Dan gue tahu kalau misalnya posisi untuk duduk terakhir ini sangat-sangat penting. Jadi gue kenalan, tos-tosan, tanya-tanya kabar. Gue nggak ngobrol sama siapa-siapa. Cuma gue berdiri aja. Gue berdiri, gue ngeliatin kanan kiri. Nah, yang kedua, waktu gue berdiri itu gue harus menggunakan open stance. Stance ini jarak, open itu terbuka, jadi jarak yang terbuka, atau misalnya cara berdiri yang terbuka. Misalnya gini, kalau misalnya emang gue rada nggak nyaman gitu ya, tangan gue pasti akan gue masukin, cuma jempol tetap akan harus keluar. Ya karena ini kalian udah sering gue bahas, ini bahasa tubuh, bahasa nonverbal yang memperlihatkan kalau kita adalah orang yang dominan gitu. Kalau misalnya emang kalian mau nutup gini ya silakan, cuma jempol juga harus tetap terbuka. Menurut gue sih ini salah satu cara yang keren lah. Kalau misalnya cuma kalau gini kayak rada susah, sebenarnya rada susah dalam arti ini artinya terlalu memblokade diri sih. Nah, ini aja mungkin bisa kalian pakai, cuma satu tangan kalau misalnya kalian ngobrol bisa digunain gitu ya. Atau misalnya dua-duanya juga silakan. Terus kalian sering begini juga silakan gitu ya. Oke, itu yang namanya open stance. Dan bahu juga harus dibuka. Bahu harus dibuka, dagu harus rata. Itu adalah open stance. Open stance yang menurut gua benar-benar penting. Dan kaki bagian bawah nih ya harus setara dengan bahu. Jadi jangan yang kecil banget, mungkin ini rada nggak kelihatan, cuma yang pasti bagian bahu harus sejajar sama bagian kaki, harus inline gitu ya, harus ke bawah tuh harus inline. Nah, itu yang disebut dengan open stance. Di tips ketiga adalah bahasa tubuh yang aktif. Nah, ini yang di ketiga adalah sebenarnya penting banget sih di semua lini kehidupan. Lo harus gunakan bahasa tubuh, dan kalau misalnya emang lo udah nge-push dari awal, ya pasti pelan-pelan bakal natural aja gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas dari masalah open stance. Masalah open stance tadi yang gue udah bilang ya, kalian kalau mau ngobrol, tangan di kantong silahkan, pakai tangan kalian atau misalnya dua-duanya, atau misalnya tangannya gini juga boleh. Kalau misalnya kalian kayak kurang natural ya, dipakai aja terus ngomong tangannya nih, dipakai terus. Gimana caranya ini ngebantu kalian buat ngomong gitu. Nah, kalau gue tadi tuh dari sini, nah ini kenalin nih bini gue misalnya gitu ya. Terus gunakan bahasa tangan lo. Dari mimik wajah aja kalian bisa gunakan si alis. Gue udah sering bahas tentang si alis. Kalian kalau ngobrol, oh iya gitu, wih apa kabar lo? Gila, udah lama banget kita nggak ketemu lo. Sumpah lo, semoga sehat-sehat terus ya. Cerita lo itu dengan mimik wajah pasti akan lebih lebih ekspresif gitu. Dan ditambah lo cerita dengan bahasa tangan lo tetap gitu-gitu ya. Terus alis lo tetap ditambah ngangguk-ngangguk mungkin. Itu tuh udah natural semua. Dan lo harus, kalau misalnya emang lo seorang pemalu yang bener-bener pengennya nutup diri di tempat umum, terus pengennya main HP di tempat umum, menurut gue sungguh disayangkan. Karena gue pernah, I've been there gitu, gue pernah ngerasain itu. Dan banyak banget potensi-potensi diri lo yang bisa lo kembangin, akhirnya keulur waktu, ketunda sama rasa malu lo, akhirnya
umur lo yang kebuang, umur lo yang ke waste terus. Yang keempat adalah jangan pernah mengalihkan mata lo secara tiba-tiba, apalagi lo melihat ke arah jam tangan lo. Karena gini, kalau misalnya lo lagi ngobrol gitu ya sama orang, terus mata lo ngelihat ke orang tersebut, tiba-tiba lo ngeliat kok cewek cantik misalnya gitu, itu pasti akan langsung ngerusak sih konsentrasi lawan bicara lo maupun lo. Secara tidak langsung pasti akan terasa. Lo lihat jam tangan gitu ya, lo jangan sering lihat jam tangan karena ini adalah salah satu indikasi bahwa lo tidak nyaman dengan obrolan tersebut dan lo ingin pergi dari momen tersebut. Gue minta kalau misalnya kalian adalah seorang pemalu, kalian harus hindarin banget kalau lagi ngobrol kalian liatin jam tangan, kecuali kalian punya jam tangan keren ini yang gue pakai dari Lancelot Romance King and Romance Queen. Romance King of Ducks, Romance King of Dukes, terinspirasi dari kekaisaran Romawi dengan moto non desiras non exieris. Bentuk desain yang klasik dan minimalis dari era Romania menjadikan jam tangan ini cocok buat kita jadikan teman berpetualang. Mau di kehidupan atau misalnya mau literally bertualang ke hutan tuh ya, silahkan banget sikat. Dibuat dari kulit anak sapi dari Italia dengan 5 varian warna dan dengan 2 variasi ukuran untuk kalian pilih. Ada yang cowok Romance King dan yang perempuan Romance Queen. Kenapa gue pilih warna ini? Karena warna silver, warna putih ini ya, silver putih ini bener-bener ngasih clearness, kelihatan bersih banget, kelihatan cowok tuh yang mahal deh pokoknya ya. Bener-bener kesan bersih, kesan keren tuh bener-bener kalian dapetin dengan strap rantai seperti ini. Wih, dan ini semuanya bener-bener dipastikan waktu gua awal datang. Dan semua jam-jam dari Lancelot ini punya history yang berbeda-beda, punya background yang berbeda-beda. Bisa kalian ikutin aja history jam yang mana yang kalian suka, dan gua bener-bener ya dari history tersebut kalian bisa ngambil apa ya, kalian bisa memposes diri kalian bisa mensugesti diri kalian untuk menjadi keren seperti background tersebut. Kalian harus hindarin banget ya, hindarin banget memperlihatkan atau melihat jam di tempat umum waktu kalian lagi bersosialisasi. Kalau misalnya kalian pakai jam Lancelot, kalian lihat set bisa rada-rada gini, ini jam keren nih dari Lancelot misalnya gitu. Iya. Nah, yang kelima adalah ini sebenarnya hal positif kalau misalnya kalian ngelakuin hal-hal yang dari tadi sebelumnya yang 1 sampai 4 itu, kalian banyak info yang kalian tahu. Ini bener-bener banget sih sebenarnya. Kalian dengan berdiri gitu ya, kalian ngelihat kanan kiri. Cuma jangan diperhatikan banget ya. Maksud gue perhatikan tuh kayak ya kalian lihat ke daerah sekitar gitu. Kalian lihat, oh di sini ada itu, oh di sini ada orang ini, oh di sini kayaknya gue pernah lihat di Instagram misalnya gitu-gitu. Oh ini kayak teman gue, cuma ntar deh kalau misalnya lagi deket sini aja gue tegur gitu. Nah, itu info-info itu bisa kalian save sebenarnya. Oh ini teman gue pakai sepatu yang ini nih. Oh teman gue bisa pakai ini jamnya nih. Nah, itu bisa jadi begitu kalian tegur gitu ya, kalian begitu teguran, kalian bisa jadiin itu sebuah komplimen. Dan itu adalah info yang kalian miliki kalau misalnya kalian benar-benar sebagai seorang pemalu gitu ya. Kalian pasti punya sense untuk mengamati lingkungan sekitar kalian, apalagi kalian setelah berdiri gitu ya, kalian udah berdiri dan kalian tidak langsung menutup diri dengan duduk main HP, ngobrol dengan temen yang itu lagi. Menurut gue ya kalian adalah salah satu orang pemalu yang ingin mengupgrade diri, dan itu salah satu cara yang baik sih menurut gue. Kalian udah berdiri, kalian perhatikan banyak info yang kalian tahu. Dan tips yang berikutnya adalah terima kecanggungan, karena untuk ngontrol satu momen supaya terlihat lebih smooth, biar terlihat lebih santai, emang pasti awalnya akan ada rasa kecanggungan. Walaupun bukan di momen ini ya, gue ngomongin way back banget dari momen tersebut. Pada awal, pertama kali banget kalian ingin belajar untuk mengontrol kondisi, kalian ingin mengontrol momen, pasti akan ada rasa canggung. Dan tips terbaik adalah ya terima kecanggungan tersebut. Dan the last but not least adalah selalu belajar dari every moment yang kita lewatin, yang kita jalanin, yang kita alamin. Gua pun dari pertemuan mungkin yang baru kemarin, mungkin baru 2 hari lalu, itu pasti banyak banget pelajarannya. Mungkin hari ini gua akan ada pertemuan lagi sama orang atau ada circle lain, atau di waktu yang akan datang, gue yakin pasti bakal banyak banget pelajaran yang bisa ngebantu gue untuk jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Dan gue akan minta kalian seperti itu juga. Semua pertemuan kalian harus dicari pelajaran. Ya emang dari setiap pembelajaran itu emang harus ada aksinya dulu, ketemu dulu. Satu-satunya poin yang benar-benar penting adalah terima kekurangan lo, berdamailah dengan realita hidup lo, dan jalan terus ke depan. Menurut gue sih itu ya. Dan dalam arti jalan ke depan terus itu bukan berarti lo terima, oh iya gue seorang pemalu, ya udah gue terima, deal with it, gue nggak mau jadi orang yang lebih baik. No, jangan ada yang ngebuat lo stuck di jalan. Keberhasilan semua itu ada di tangan lo, rencana ada di tangan lo, cuma tetap jangan lupa main di atas.
tetap ya, usaha semua dari lo, hasil yang ngasih pasti nanti dari atas. Rencana kita boleh berencana segala macam, tetap jalan terus ke depan. Dan jangan lupa lihat Lancelot, gue taruh di link deskripsi, gue akan taruh linknya di deskripsi box di bawah. Dan praktekin deh ya, supaya kalian menjadi orang yang awesome, special, amazing, and you just have to use this Lancelot.